Kemudian untuk semester dari mata kuliah AI dengan dosen pengampu Bapak Jumadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding atau kode dari suatu machine learning dengan berbahasa Python, yang dimana machine learning ini berfungsi untuk mendeteksi suatu penyakit, yaitu penyakit kanker payudara. Sebagaimana yang terdapat di sini, judul dari sini, breast cancer detection. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama yaitu diharuskan import library terlebih dahulu, yaitu seperti ini kodenya. Kode yang pertama atau upgrade pip install open datasets ini merupakan library yang digunakan untuk mengakses dataset secara terbuka dan memfasilitasi proses pengambilan dataset dalam proyek itu secara terbuka atau secara langsung. Kemudian untuk kode yang kedua ini merupakan import library, yang dimana library tersebut digunakan untuk menyediakan alat untuk profil data, yang dimana itu akan digunakan dalam data frame pandas. Kemudian tuliskan kode ini akan berfungsi untuk mengupdate, di mana terkait dengan library yang telah diunduh. Kemudian untuk kode selanjutnya, untuk bagian yang ini, nah ini import dataset tadi merupakan library yang telah di-download sebelumnya, yang ini. Kemudian dipakai di sini dan diperkenalkan sebagai OD. Kemudian import warning ini merupakan library yang dipasang sebagai pengingat. Kemudian untuk kode yang ini merupakan import sys. Kemudian kode pada bagian ini merupakan library yang digunakan sebagai data science tool-nya. Terdapat import panda, kemudian import numpy, import scipy, fossil, and ini. Kemudian untuk bagian kode yang ini merupakan import modul dari scikit-learn library ini, yang dimana ini merupakan library populer untuk pembelajaran machine learning di dalam Python, dan beberapa modul ini diimpor dalam bentuk pre-processing. Kemudian untuk bagian terakhir, kode dalam kategori visualization, kode ini mengimpor library visualisasi seperti Matplotlib dan Seaborn untuk membantu visualisasi data hasil analisis ketika program dijalankan. Kemudian kita langsung lanjut saja. Kemudian bagian selanjutnya itu mengenai tentang getting datanya, kode yang berkaitan dengan getting data. Kemudian kode ini berfungsi untuk berisi tentang lokasi dataset tempat penyimpanan dari data yang akan disimpan, di mana breast cancer Wisconsin ini akan berisi tentang penyimpanan dari data ketika program dijalankan.
Kemudian untuk bagian ini merupakan suatu label atau nama kolom dari suatu dataset yang dimana sama saja berhubungan dengan suatu data yang dimana akan berisi tentang data, plum thickness, uniform cell size-nya, kemudian uniform cell shape, marginal addition, single optical, bare nuclei, blend chromaton, normal nuclei, and nuttiness dan kelasnya. Kemudian untuk kode yang ini berguna untuk membaca dataset dari URL ini. Jadi ketika kode ini ada, maka ia akan membaca atau mengget data dari URL tempat penyimpanan dataset. Nah, ketika sudah, nah there are some step. Nah, kemudian df.head ini akan memunculkan visualisasi dari dataset yang telah ada, yang akan berisi seperti ini. Ada ID. Nah, isi atau dari table ini akan sesuai dengan dari yang sini. Kemudian db describe include sama dengan all ini akan sama saja, akan berisikan tentang dataset, namun dia akan berisikan dataset secara lengkap atau lebih jelas lagi. Dan hasilnya ini akan berupa data frame baru yang berisi statistik deskriptif untuk setiap kolom yang berguna untuk mendapatkan pemahaman awal tentang distribusi dan karakteristik dari si dataset tersebut yang akan digunakan untuk mendeteksi kanker payudara. Kemudian kita tiba di bagian data processing, yang dimana dalam bagian ini akan berisi tentang kode-kode yang melakukan proses data ya, dan yang juga akan memberikan jawaban dari setiap dataset yang telah di-includekan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagian ini yaitu ada data info sama dengan Miss Uni statistik. Kode ini juga berisi sebagai import library, yang dimana ini mengimport library yang telah ada. Kemudian untuk data info ini dia merupakan inisialisasi variabel yang juga akan berisi tentang tabel yang datasetnya akan dimunculkan sebagai inisialisasi nilai dalam menentukan kanker payudara. Kemudian lanjut. Kemudian di sini di df.replace ini terdapat penggantian. Nah, di bagian ini akan terjadinya preproses dari data sesuai dengan petunjuk di sini. Dan di sini ini akan terjadinya penggantian data, di mana yang tadi di dalam ini nilai tanda tanya akan memiliki ujung nilai yang sama dengan minus 99 seterusnya seperti ini. Kemudian untuk print def.access access ini merupakan kode ini akan berfungsi untuk mencetak indeks dan label kolom data frame. Ini memberikan informasi tentang struktur data frame setelah penggantian nilai yang dilakukan dari kode di atasnya. Kemudian untuk drop ini merupakan penghapusan kolom
dengan label ID yang akan dihapus dari data frame. Kemudian untuk print the set of the dataset ini akan memunculkan isi dari dataset yang ada, atau akan memunculkan mencetak dimensi data frame setelah penggantian nilai dan penghapusan kolom dari kode di atas. Kemudian untuk bagian ini do dataset visualization. Ini adalah pengindeksan berbasis lokal menggunakan metode log pada data frame DR menggunakan DR log dalam kurung ini. Kemudian untuk kode ini def.describe merupakan digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik dalam data frame. Nah, bagian def ini merupakan perintah yang dimana dia memanggil fungsi dari kode di awal. Statistik yang akan dimunculkan dari kode ini mencakup informasi seperti rata, deviasi standar, nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum. Dan seperti yang dapat dilihat, ini merupakan data yang dimunculkan dari kode ini. Kemudian untuk kode bagian ini, plot histogram for each variable, def.hist, fig size 10, fig size dalam kurung 10,10. Merujuk kepada data frame yang akan diplotkan histogram. Kemudian untuk def.hist ini, dia merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan histogram untuk setiap variabel numerik dalam data frame. Dan histogram ini secara otomatis menghitung dan menampilkan frekuensi masing-masing nilai. Dan kemudian PAT show ini memunculkan plot dari histogram yang ada. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.